Orang baik pasti dipilih oleh rakyat Orang yang baik. baik. Betul, betul. Rakyat yang akan memilih pemimpin yang Selamat sore Pak Toto. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hawanya udah kerasa ya, jadi kayak pengen serius gitu bawahnya. Tapi Pak Toto, saya paham kalau beliaunya ini sangat menyenangkan. Kalau ngomongin Pak Toto itu pasti ngomongin merdeka. Gitu. Oke, kalau yang belum kenal sama Pak Toto nih, boleh diceritain dikit nggak Pak perjalanan karirnya selama entah itu dimulai dari pengawasan atau sebelumnya itu di mana? Itu boleh banget diceritain. Tidak ada yang luar biasa, biasa-biasa saja. Karir saya di negara pemilu ini mulai jadi wartawan. Saya itu latarnya adalah wartawan. Sempat di pers juga Pak? Oh wartawan, oke. Itu di 2000? Ada, saya tidak punya pekerjaan lain selain jadi jurnalis dan penyelenggara. Oke, dari start dari jurnalis nih, terus kemudian kepincut di kepemiluan gimana itu? Ya, karena waktu itu setelah reformasi ini ada perubahan yang cukup luar biasa di dunia pers. Pers tidak lagi, menurut saya secara pribadi, tidak lagi menjadi alat perjuangan yang bisa diandalkan. Oke. Pers mulai bergeser ke era industrialisasi, sehingga pers tidak lagi menjadi tadi yang saya katakan. Iya, jadi platform ideologisnya menjadi menurut saya pribadi sih nggak jurnalis banget dengar bahasanya. Jadi kehilangan ketajamannya gitu ya Pak ya. Jadi dikomersilkan gitu ya. Udah sempat ke industrialisasi gitu ke arah sana gitu. Akhirnya mau enggak mau ya harus itu namanya industrialisasi, artinya jurnalis itu menjadi subordinat dari alat produksi. Ya. Betul, betul. Karena menjadi alat produksi ya sudah menjadi transaksional. Akhirnya semua menjadi dikapitalisasi, menjadi komoditas. Padahal dulu itu kalau ngomongin pers, waduh, tiap berita muncul apa itu kayak ini ya, bisa berlawanan dengan mereka bentrokan dengan sana sini seperti itu ya Pak ya. Nah, pers itu kayak avatar. Oh, oke. Mengendalikan apa ini Pak? Para nabi, para rasul, para orang-orang terpilih itu kayak avatar. Dia menyampaikan sesuatu hal yang itu selalu membuat sesuatu yang luar biasa. Artinya, dan keberpihakan kata Pulitzer, pers itu, jurnalis itu selalu berpihak pada yang papa. Papa itu apa Pak? Papa itu lemah. Oh, oke. Kaum tertindas. Dulunya. Dan itu menjadi platform. Oh ya, oke. Kalau jurnalis tidak berpihak pada yang papa, yang lemah, maka dia bukan seorang. Betul. Mungkin dia seorang penulis. Tapi itu ya di garis besar. Oke Pak, terus kemudian ini, jadi kepemilunya itu gimana ceritanya itu? Jadi penyelenggara atau memang sudah di pengawasan atau gimana? Ya setelah jadi wartawan 20 tahun, lalu saya berpindah profesi jadi penyelenggara. Oh, penyelenggara dulu ya? Memang dibutuhkan ada dibuka penyelenggara itu dari unsur-unsur. Di pengawasan itu ada unsur pers, ada unsur tokoh masyarakat, ada unsur akademisi, ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan. Melanjutkan yang tadi nih Pak. Jadi awalnya dari mana? Dari tahun berapa sudah menjadi Panwas ya? Waktu itu masih apa? Gimana ceritanya? Waktu itu masih ad hoc ya Panwasnya. Panwas itu masih ad hoc. Panwas pertama tahun 2004 setelah reformasi. Setelah reformasi ada pemilihan, lalu artinya Panwas yang diambilkan dari unsur-unsur. Sebenarnya ada dulu Panwas yang diambilkan dari pemerintah. Proses perjalanannya itu. Lalu ini Panwas yang dari masyarakat, yaitu ada 5 unsur. Unsur akademisi, unsur tokoh masyarakat, unsur pers, unsur jaksa, unsur kepolisian. Pak Toto masuknya yang di pers itu. Unsur yang pers. Dari Panwaslu ad hoc itu kemudian sekarang
bisa di Bawaslu provinsi itu gimana ceritanya? Jadi di Panwas penyelenggara itu mulai pemilihan umum tahun 2004. Lalu pemilihan bupati 2005. Lalu pemilihan gubernur 2008. Pemilihan gubernur 2008. 2009 saya masuk di KPU Kabupaten Malang. Oke. Dulu juga di Panwas Badan ad hoc di Kabupaten Malang. 2009, 2014, 2014 yang seharusnya 2019, iya. 2017 saya masuk di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi, kemudian menjadi koordinator divisi. Ya, penyelesaian sengketa. Kalau ngomongin sengketa itu pasti ngomongin masalah hukum ya Pak ya. Itu pasti ngomongin dinamika kepengawasan gitu. Ini yang lagi rame sekarang nih Pak, yang lagi dibahas ada yang di salah satu calon bupati dan wakil bupati sudah terpilih tetapi punya kewarganegaraan ganda itu Pak. Nah itu gimana kok bisa sampai terjadi? Tapi kalau di Jawa Timur aman ya Pak, yang ada yang gitu ya Pak ya? Kita coba untuk begini, pemilu itu ada pemilu prosedural, ada pemilu substansi. Pemilu prosedural itu ada penyelenggaranya, proses administrasinya. Itu di pemilu prosedural. Pemilu substansinya apa? Pemilu substansi itu adalah pemilu yang langsung dipilih oleh rakyat. Ada tahapan. Tahapan pintu pertama itu proseduralnya. Itu ada proses administrasi. Ada proses pengawasan, ada proses pelanggaran tidak pidananya, ada pelanggaran administrasi, ada proses perbedaan perspektif antara penyelenggara dengan peserta, antara peserta dengan peserta. Semua itu diwadah di pintu pertama, ini pemilu. Nah, kalau baik, diharapkan akan menjadi pemimpin terpilih, pemimpin yang baik. Tapi prosedurnya baik, tapi bagaimana substansinya? Bagaimana pemilu substansi? Artinya, karena pemilu itu alat demokrasi, maka substansi pemilu adalah pada one man, one vote, one value. One man, one vote, one value, itu oke. Jadi, satu suara itu punya satu nilai. Betul sekali. Nah, suara Pak Profesor sama dengan suara jadi semua betul. Substansi pemilu, demokrasi. Siapa yang terpilih, dia apapun bentuknya. Maka kalau mau penjahat jangan dipilih, ya pada proses seleksi administrasinya di proseduralnya tadi harus dikuati. Ya betul. Karena apa? Misalnya di peraturan kita kalau narapidana harus berhenti dulu 5 tahun. Harus diumumkan. Proses warga negara asing tidak boleh, harus dicek nya. Kalau sini sudah selesai, menurut saya pribadi, karena pemilu ada 2 kamar, maka setelah pemilu yang substantif, yang prosedural, maka yang substantif tidak boleh dikalahkan oleh yang prosedural. Karena sudah dia dipilih oleh rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, demokrasi adalah suara terbanyak, hatta itu adalah rakyat itu tadi. Kenapa ya? Jangan salahkan. Karena di prosedurnya cacat. Karena dia sudah dipilih. Artinya termin pemimpinnya bagaimana, itulah karakter rakyat. Orang baik pasti dipilih oleh rakyat yang baik. Betul. Rakyat yang akan memilih pemimpin yang bahwa demokrasi memang bukan sistem ketatanegaraan yang terbaik. Lalu gimana Pak? Dia menurut saya memang terbaik dari yang terburuk. Karena tidak ada lagi para filsuf negarawan dunia ini belum menemukan apa selain demokrasi. Formulasi yang terbaik itu masih belum ya. Yang terbaik setelah diuji coba, setelah masa autokrasi, birokrasi, fasis, republik, dan kerajaan, monarki, macam-macam. Ini yang terbaik. Nah, demokrasi ini ya. Tinggal penyelenggaraannya bersih atau tidaknya, atau lancar atau tidaknya gitu ya Pak ya. Oke, mengulik lagi nih. Kalau di Jawa Timur sendiri potensi kerawanannya gimana Pak? Apa yang paling menonjol gitu mungkin? Jawa Timur, ya dari pilkada kemarin. Kita anggap rawan aja.
Oke, rawan. Yang paling sering pencalonan di atau proses tahapan pencalonan apa? di Jawa Timur ada proses sengketa. Di Oke. proses pidana di Jawa Timur juga ada. Jadi Oh, dalam demokrasi itu biasa lah itu. oke, Karena oke. itu perlu ada penyelenggara pemilu, perlu ada pengawas. Karena manusia alam sadar, alam bawah sadarnya kan kalau ada kesempatan maka dia akan melakukan sesuatu yang untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan segala cara kalau ada kesempatan. Nah, Panwas ini hadir mewakili negara, mewakili rakyat, menutup segala kesempatan dalam kejahatan dan pelanggaran Pemilu. Aduh, saya sampai nggak bisa berkata-kata ini Sobat Awas ya kan. Apalagi yang mau dibahas sekarang? Oke, tadi udah bahas dan menyinggung tentang demokrasi nih Pak. Nih ngomongin demokrasi, terus nanti arahnya juga ngomongin ideologi. Seorang Bapak Toto gitu kan, waduh ini kalau bisa dibilang marhenis sekali ya Pak ya. Itu gimana Pak, relevansi antara marhenisme dengan kepemiluan? Penyelenggaranya kah atau sistemnya kah atau bagaimana itu? ya sangat relevan karena Oke. Marxisme itu kan ketuhanan, sosio-demokrasi, sosio-nasionalis. Artinya demokrasi bagi seorang Marxis itu bagian dari kerangka ideologis yang memang harus ditegakkan. Oke, bisa digaris bawah itu tadi ya Sobat. Terus. Dan penyelenggara pemilu, ya beruntunglah bagi orang-orang Marhen yang jadi penyelenggara pemilu karena dia dipilih oleh Tuhan untuk mengaktualisasikan ideologinya tanpa harus mikir-mikir lagi. Karena bagi seorang Marhen, demokrasi itu menjadi tanggung jawab ideologi. Ya, betul. Kebetulan dia bekerja sebagai penyelenggara pemilu, ya sudah, klop. Nah, maka tinggal menjalankan. Tidak sekedar bekerja artinya, tapi dia bekerja secara ideologi. Beruntunglah orang Marhen yang jadi penyelenggara pemilu, karena dia tidak harus menerjemahkan bagaimana sih sosiodemokrasi itu. Tidak perlu menerjemahkan lagi, dia menerjemahkan lewat sebagai penyelenggara, dia menjadi seorang ideolog yang dia juga menjadi pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu di penyelenggara teknis di KPU atau di DKPP yang tupoksinya apa? Menegakkan demokrasi secara prosedural, bagian dari demokrasi prosedural. Karena itu maka ya akan menjadi berbeda maknanya. Kalau seorang Marhen lalu dia menjadi manipulatif, dia jadi penyelenggara, lalu dia tidak menegakkan aturan, ya artinya dia Marhenisme bunyi-bunyian. Hanya kedok ya. Tindakan. Nah, hanya covernya doang nih. Atau kalau enggak dia cuma membanggakan nama Marhen tapi kelakuannya kurang marhenis gitu ya. Terus Pak, ini di era milenial gitu kan. Anak-anak muda sekarang itu kemarin juga sempat melakukan, saya juga bagian dari SKPP gitu Pak, Sekolah Kader Pengawasan gitu. Nah, ini saya kaitkan dengan pemilih pemula. Juga pemilih-pemilih milenial yang sepertinya sekarang itu sudah mulai ini menurun tingkat partisipasinya Pak, atau tingkat kepercayaannya mungkin terhadap para pimpinan. Nah itu gimana tuh menurut sudut pandang Pak Toto nih? Ya kalau demokrasi adalah trust, demokrasi adalah kepercayaan. Kalau tidak ada trust, tidak ada kepercayaan, maka itu bukan demokrasi. Maka tugas penyelenggara adalah menegakkan kepercayaan rakyat. Nah, menegakkan kepercayaan gitu. Tidak cuma menegakkan keadilan pemilu ya. Terus. Keadilan itu kan abstrak ya. Di mana sih ujungnya keadilan? Di mana alamatnya keadilan? Alamatnya keadilan itu tidak ada. Sama dengan alamatnya adil makmur, di mana itu alamatnya? Tidak ada. Apakah kepercayaan itu adil? Ya, kalau terpercaya belum tentu berkeadilan. Kalau adil pasti dia terpercaya. Betul. Karena itu maka sepanjang manusia hidup, maka keadilan itu akan selalu ditegakkan lewat beberapa parameter dan sudut-sudutnya. Jadi karena keadilan itu utuh, holistik. Maka kepercayaan demokrasi bagian dari mencapai proses keadilan. Keadilan itu juga seimbang ya Pak ya, enggak berat sebelah atau ini gitu. Keadilan itu utuh. Utuh. Sama dengan kemakmuran utuh, tidak ada tepinya. Tepinya kapan?
kalau orang itu mati. Karena begitu dia mati, dia nggak bisa lagi mencari keadilan. Dia tidak bisa lagi melaksanakan kemakmuran. Maka sepanjang manusia hidup, keadilan, kemakmuran itu harus diperjuangkan terus-menerus. Tidak akan pernah berhenti. Dan sejarah kehidupan kemanusiaan adalah sejarah untuk mencari kemakmuran, mencapai keadilan. Oke. Sekali lagi nih Pak, gimana sih tips and trik atau cara meningkatkan rasa marhennya anak-anak muda gitu atau yang baru kenal dan kemudian tertarik untuk bergabung di dalamnya, bukan bergabung atau meyakini ideologi itu bahwa itu memang baik dan bagus gitu atau benar untuk dilakukan itu gimana Pak? Menurut saya marhen itu kan given ya. Wah. Itu nilai. Nilai yang sudah ada di masyarakat. Nah, betul. Sama dengan Pancasila itu nilai. Jadi Pancasila itu diletakkan dimanapun pasti akan kompatibel, pas, cocok. Mau kamu bertuhan, beragama apapun, karena kalau beragama pasti bertuhan. Tapi orang bertuhan belum tentu beragama, kan ada anak agnotisme. Iya. Tapi Pancasila ini memayungi semuanya. Kan itu ada nilai ketuhanan itu given, sudah fitrah. Jadi tidak bisa jodel-jodel. Keberadaban, keadilan, persatuan, musyawarah, itu juga nilai yang ada sama dengan sosiodemokrasi, sosionasionalisme. Karena Pancasila itu kalau diurai, ya ada marhenismenya. Marhenisme ya pada Pancasilanya. Karena itu nilai yang hidup pada masyarakat. Yang kebetulan digali oleh Bung Karno. Dan nilai itu di semua agama pasti ada. Karena ini nilai, tidak bisa dipertentangkan. Kalau ada bilang, Pancasila bertentangan dengan agama. Mana yang bertentangan? Itu nilai. Betul. Jadi Pancasila adalah ideologi negara. Artinya apa? Kalau mau menegakkan negara, ya ideologinya Pancasila. Kalau mau organisasi itu ideologinya Marhen, silakan. Mau ideologinya Tuntuluyo, silakan. Mau apapun boleh. Tapi begitu dia ngomong negara, maka satu ideologinya harus Pancasila. Terus satu kali lagi tentang suka duka Pak, selama perjalanan karirnya atau ya apa yang paling berkesan, momen apa yang paling berkesan gitu, yang paling diingat sama Pak Toto selama perjalanan karir? Ya semuanya berkesan dan yang bahwa ini adalah tanggung jawab ideologi saya yang saya akan pertahankan, akan saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat sebagai seorang warga negara Indonesia yang saya juga seorang Marhen. Merdeka ya Pak. Oke, itu tadi Sobat Awas perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Toto atas ilmunya, atas segala nilai-nilai yang kita dapatkan pada sore hari ini. Semoga gak bosen Pak main ke sini. Nanti biar ada semoga ada waktu atau kesempatan lain untuk ngobrol panjang lagi sama Pak Toto. Ya, itu. Untuk satu statement akhir itu untuk Ono. Mumpung di bulan Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan tanggung jawab. Mari kita bertanggung jawab melaksanakan beribadah di bulan Ramadan ini sebagai tanggung jawab kemanusiaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Pak, merdeka Pak. Merdeka. Bareng-bareng Pak. Ya. 1, 2, 3. Merdeka.